Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fituna Sofian dari jurusan Fisioterapi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi penyakit jantung hipertensi. Yang pertama ada definisi. Hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi adalah suatu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkannya, di mana tekanan darah persisten di atas 140/90 mmHg. Selain itu, penderita hipertensi umumnya tidak mengalami suatu tanda atau gejala sebelum terjadi komplikasi. Walaupun muncul gejala, seringkali dianggap sebagai gangguan biasa, sehingga penderita terlambat menyadari penyakit hipertensi. Yang kedua ada epidemiologi. Menurut catatan Badan Kesehatan Dunia WHO tahun 2011, terdapat sekitar 1 miliar orang di dunia menderita hipertensi dan 2/3-nya berada di negara berkembang yang berpendapatan rendah sampai sedang, seperti di Afrika. Diperkirakan, lebih dari 40% orang dewasa di negara tersebut terkena hipertensi. Diprediksi pada tahun 2025, sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia menderita hipertensi, sedangkan di Indonesia angkanya mencapai 31,7%. Yang ketiga adalah etiologi. Hipertensi berdasarkan etiologinya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hipertensi primer atau esensial. Sekitar 95% pasien dengan hipertensi merupakan hipertensi esensial atau primer. Penyebab hipertensi esensial ini masih belum diketahui, tetapi faktor genetik dan lingkungan diyakini memegang peranan dalam menyebabkan hipertensi esensial. Yang kedua ada hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder diderita sekitar 5% pasien hipertensi. Hipertensi sekunder disebabkan oleh adanya penyakit komorbid atau penggunaan obat-obat tertentu yang dapat meningkatkan tekanan darah. Obat-obat tertentu, baik secara langsung ataupun tidak, dapat menyebabkan hipertensi atau memperberat hipertensi. Yang keempat ada patofisiologi. Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 converting enzyme atau ACE, selanjutnya oleh hormon renin diproduksi oleh ginjal akan diubah menjadi angiotensin 1 oleh ACE yang terdapat di paru-paru. Angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Aksi pertama adalah meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau ADH dan rasa haus. Aksi kedua adalah menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Yang kelima ada tanda dan gejala. Gejala-gejala hipertensi bervariasi pada masing-masing individu dan hampir sama dengan gejala penyakit lainnya. Gejalanya itu yang pertama sakit kepala, nyeri dada, mudah lelah, dan tinnitus atau telinga berdenging. Gejala tersebut berbahaya dan jika diabaikan, tetapi bukan merupakan tolak ukur keparahan dari penyakit hipertensi. Yang keenam ada komplikasi. Tekanan darah tinggi dalam jangka waktu lama akan merusak endotel arteri dan mempercepat aterosklerosis. Komplikasi dari hipertensi termasuk rusaknya organ tubuh seperti jantung, mata, ginjal, otak, dan pembuluh darah besar. Bila penderita hipertensi memiliki faktor-faktor resiko kardiovaskular lain, maka akan meningkatkan mortalitas dan morbiditas akibat gangguan kardiovaskularnya. Menurut studi Framingham, pasien dengan hipertensi mempunyai peningkatan risiko yang bermakna untuk penyakit koroner, stroke, penyakit arteri, perifer, dan gagal jantung. Yang ketujuh adalah penata laksanaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada terapi non-farmakologis. Terapi non-farmakologis bagi penderita hipertensi dianjurkan untuk mengatur pola hidup dengan memantau penurunan berat badan jika kelebihan berat badan, melakukan diet makanan sesuai dengan DASH atau Dietary Approach to Stop Hypertension, lalu mengurangi asupan natrium tidak lebih dari 100 mmol setiap hari, atau sekitar 2,4 gram natrium atau 6 gram natrium klorida. Lalu yang kedua ada terapi farmakologi. Terapi farmakologi yaitu obat antihipertensi yang dianjurkan oleh JNC 7, yaitu diuretika. Adapun contoh-contoh obat antihipertensi yang antara lain yaitu yang pertama beta blocker, misalnya propanolol dan atenolol. Lalu yang kedua ada penghambat angiotensin converting enzyme, misalnya captopril dan enalapril. Yang ketiga ada antagonis angiotensin 2, misalnya candesartan dan losartan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.